Bab 1431, ini aku yang melewati perampokan. Lan Xuanyu berkata, situasinya sangat rumit sekarang, saudari, pertama beritahu saya apa yang terjadi dengan federasi kita. Apakah ada tindakan selanjutnya untuk pembentukan federasi Longma? Yuan Engwangjun tersenyum pahit dan berkata, operasi telah diluncurkan 1 kali. Itu adalah kegagalan yang mengerikan dan menderita kerugian besar. Saat ini, dia menceritakan kembali tindakan militer yang dikatakan Qian Lei dan Liu Feng sebelumnya, dan deskripsinya lebih rinci daripada keduanya. Lan Xuanyu tahu bahwa operasi ini tidak hanya diprakarsai oleh tentara federal, tetapi juga Sekte Tang dan Pagoda Transmisi Roh telah menggunakan beberapa sumber daya. Sekte Tang juga sangat mendukung, dan bahkan mengeluarkan beberapa senjata tabu. Namun, semuanya menjadi bumerang. Hasil akhirnya adalah kehancuran total. Agar tidak ditangkap oleh kapal perang lawan, semua kapal perang kita memilih meledak saat mereka tahu mereka tak terkalahkan dan tidak bisa melarikan diri. Ksatria naga lebih kuat dari yang kita duga. Namun, saya tidak dapat mengembalikan data video yang relevan. Saya hanya bisa menunggu Anda kembali untuk melihat mereka. Mereka dapat diubah menjadi naga 1000 meter, dan tembakan dari kapal perang tidak berpengaruh pada mereka, bahkan mereka tidak bisa memukul mereka sama sekali. Setiap kali mereka menyerang, kita bisa dengan mudah merobek kapal perang kita menjadi beberapa bagian. Kapal perang kelas Ares tidak berguna di depan mereka. Bahkan jika fregat kelas Raja Naga pergi, kurasa itu tidak akan efektif. Paling-paling, itu hampir tidak efektif. Perlindungan diri, induk tidak dapat digunakan dengan mudah. Telah ada diskusi di dalam federasi, tetapi tidak ada cara yang efektif. Federasi juga berharap kami dapat mengirimkan kembali lebih banyak informasi, dan jika Anda ingin mendengar saran kami, lihat-lihat apakah kita bisa berbuat apa-apa. Yuan Engwangjun akhirnya berkata, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Yuan Enhuihui tidak bisa membantu tetapi berkata, kakak, apa yang bisa kita lakukan? Itu pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super. Bahkan armada bahkan tidak bisa melakukannya, bisakah kita masih menghancurkannya dari dalam? Yuan Engwangjun tersenyum pahit, hanya tingkat tertinggi yang tahu tentang keberadaan kita. Tidak ada yang mengusulkan untuk membiarkan kita menyusup dan menghancurkan dari dalam. Karena itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Apalagi kita tidak bisa melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Bahkan jika kehancuran berhasil, pangkalan pihak lain masih dapat dibangun kembali, tetapi setelah kami diekspos, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengintai. Masih mungkin untuk membedakan antara federasi yang lebih rendah dan yang lebih berat. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, raut wajah semua orang di 33 Tianyi tiba-tiba terlihat jauh lebih baik. Lan Xuanyu mengerang, saya akan kembali kali ini, dan ada berita penting lainnya untuk dibawa kembali. Saudari, tolong sampaikan berita itu secepat mungkin. Informasi penting apa kau tidak membuatku takut? Hati kecilku tidak tahan. Yuan Engwangjun menepuk dadanya yang penuh, ngomong-ngomong, kata militer, jika mungkin, kuharap kau bisa kembalilah dan berdiskusi dengan Anda. Lagi pula, Anda adalah orang yang paling akrab dengan situasi tersebut. Petik 2. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi saat ini istimewa. Saya tidak bisa kembali untuk saat ini. Dan saya harus kembali ke kota Tianlong secepat mungkin. Saya akan memberitahu Anda beritanya terlebih dahulu. Informasi utama kali ini relatif bermanfaat bagi kita untuk sementara. Ya, Federasi Longma akan menghadapi lawan yang tangguh. Perang kemungkinan besar akan terjadi. Lebih baik kita berdiri di pinggir lapangan untuk saat ini. Petik 2. Perang. Dengan siapa galaksi kuda naga memulai perang? Tanya Yuan Engwangjun dengan heran. Lan Xuanyu berkata, pesawat merah tua. Sebuah pesawat yang kita tidak tahu sama sekali, tetapi memiliki level yang sangat tinggi. Saat ini, dia akan berbicara singkat tentang situasi Ibu Merah Muda. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tidak merasa lega. Sebaliknya, wajah mereka menjadi semakin jelek. Federasi Longma, ini bukan lagi yang bisa dilawan oleh Federasi Douluo saat ini, dan inilah Ibu Crimson. Ketika Ibu Crimson ini mendengarnya, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Bagaimana jika Anda beralih untuk berurusan dengan Federasi Douluo? Bisakah Federasi Douluo menanganinya? Bahkan Federasi Longma hampir tak tertahankan. Lan Xuanyu berkata, berita ini akan dikirim kembali secepatnya. Jika terjadi perang, seharusnya segera ada lebih banyak berita.
Jika memungkinkan, saya secara pribadi akan berpartisipasi dalam perang ini untuk mendapatkan informasi tangan pertama. Apakah Federasi Longma berada di atas angin atau alam merah lebih unggul? Aku akan mengirimkan berita itu sebanyak mungkin. Petik 2. Pasukan Yuan Engwang mengangguk penuh semangat. Dia tahu apa yang penting. Kuharap mereka bisa terus bertempur. Rasa eksistensi kita berkurang. Lan Xuanyu berkata, saya sarankan. Armada kita dikerahkan di dekat Federasi Longma. Setelah perang dimulai, kita dapat mundur lebih jauh. Seperti yang Anda katakan, kita harus berusaha sebaik mungkin agar tidak terlalu banyak kehadiran. Kecil kemungkinan Crimson Plain akan berpaling kepada kita, karena bintang eksekutif yang kita miliki. Untuk mereka, jika Anda menelannya, Anda tidak akan dapat mencapai alam dewa. Tetapi lebih baik berhati-hati, armada di luar cabang relatif akan mundur. Beberapa, siap untuk berubah. Petik 2. Yuan Engwangjun mengangguk, dan berkata, saya akan mengirimkan pendapat Anda kembali. Oh, ya, ada hal penting lainnya. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya. Belum lama ini, raksasa besar muncul di kota Tanglong. Perubahan, ada cahaya warna-warni yang kuat melonjak. Pada awalnya, dikabarkan bahwa ada naga yang melintasi malapetaka. Momentumnya sangat besar, dan seluruh kota Tanglong hampir runtuh. Kami terlalu jauh untuk melihat, tetapi anehnya, tidak ada siaran ulang. Kemudian berita diblokir segera. Perlombaan apapun yang berani menyebutkan masalah ini akan ditangkap. Berita diblokir dengan sangat ketat, dan itu harus menjadi sesuatu yang utama di antara naga. Jika memungkinkan, dapatkah Anda menanyakannya? Jika demikian akan terlalu sulit bagi naga untuk memiliki kekuatan super yang tidak akan pernah keluar dari dunia. Petik 2. Tidak perlu bertanya tentang masalah ini. Lan Xuanyu secara alami tahu apa yang dia bicarakan. Mengapa? Yuan Engwangjun tanpa sadar merasa bahwa Lan Xuanyu asal-asalan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lan Xuanyu berkata, karena orang yang melanggar perampokan adalah aku. Ini aku, ini aku, ini aku. Kamu. Tidak hanya tentara Yuan Engwang, tetapi semua 33 Tianyi yang hadir tidak bisa membantu tetapi menatap Lan Xuanyu dengan takjub. Merasakan tatapan aneh semua orang, Lan Xuanyu tersenyum pahit, jika tidak, menurutmu mengapa saya telah mundur begitu lama, dan mengapa saya bisa kembali? Itu semua karena kesengsaraan ini. Setelah kesengsaraan, kekuatan saya di klub Tianlong meningkat. Banyak yang menjadi lebih fleksibel. Saya tidak takut ditemukan oleh Ksatria Naga. Gerakan menyeberangi perampokan memang relatif besar. Tapi secara relatif, saya telah masuk lebih dalam ke pusat naga. Kakak, jika Anda ingin mengirim masalah ini ke rumah Anda, ini harus dijaga kerahasiaannya. Ini sangat penting bagi kami. Petik 2. Apakah kamu seorang dewa? Yuan Engwangjun sepertinya tidak mendengarkan kata-katanya, dan tidak bisa menahan untuk bertanya lagi. Hanya beberapa hari sekarang. Berapa lamakah? Apakah dia telah menjadi dewa setelah melewati malapetaka? Selain itu, adegan melintasi malapetaka mengejutkan seluruh bintang Tianlong. Melintasi bencana macam apa ini? Dengan kata lain, berdiri di depannya, orang yang jauh lebih kecil dari dirinya ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan dapat hidup sejajar dengan 18 dewa perang. Ini memang dari Akademi Shrek. Itu adalah monster di antara monster. Tak heran, dia bisa menjadi kepala generasi baru Shrek Seven Monsters. Lan Xuanyu menatapnya dengan ekspresi, dan berkata dengan ragu, apakah ada yang aneh tentang ini? Lanjutkan berlatih di Dragon Star, dan tidak akan butuh waktu lama bagi semua orang untuk selamat dari bencana. Oke, yang penting sudah selesai. Aku sudah selesai. Waktu hampir habis. Setiap orang mulai bermeditasi. Saya akan membantu Anda meredam tubuh Anda dan memperkuat fisik Anda. Namun, tidak peduli bagaimana Anda menumpuk, bahkan jika Anda mencapai puncak 9 lingkaran, Anda harus menekan kultivasi Anda. Tanpa izin saya, siapapun tidak bisa mengatasi malapetaka, terutama di bintang naga langit. Petik 2. Semua orang di 33 Tianyi langsung setuju, tidak seperti keterkejutan Yuan Engwang, mata mereka penuh kegembiraan. Pemimpin regu melewati perampokan, dan di antara mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lahir. Sekarang di halaman dalam, siapa yang akan merasa bahwa mereka semua memasuki halaman dalam melalui pintu belakang? Menyeberangi perampokan, tingkat dewa. Bab 1432, Penempaan Kelompok. Tidak heran,
Qianlei bergumam di sana. Oke, mari bermeditasi. Saya akan datang satu persatu. Mendengarkan kata-kata Lan Xuanyu, selain Yuan Engwangjun, 33 Tianyi yang hadir semua duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi. Yuan Engwangjun memandang Lan Xuanyu dengan mata berbinar. Pada saat keluarga dan kuil perang melamar dia dan pemuda ini untuk dekat satu sama lain, dia masih memiliki penolakan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah ide yang bagus. Orang ini sangat tampan, dan kekuatannya meningkat begitu cepat. Sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Hatinya sedikit bingung. Kakak, tunggu apa lagi? Meditasi. Suara desakan Lan Xuanyu terdengar. Yuan Engwangjun menunjuk ke hidungnya, apakah saya bagian darinya? Lan Xuanyu memandangnya dengan geli, dan berkata, awalnya tidak ada, tapi sekarang sudah ada. Duduklah. Alasan mengapa dia memutuskan untuk membantu tentara Yuan Engwang dalam berkultivasi terutama karena kinerja tentara Yuan Engwang selama periode ini. Dia tidak pernah mengganggu tindakan apapun dari 33 Tianyi, dan dia tidak memiliki keluhan tentang orang-orang dari 33 Tianyi yang baru saja berkultivasi di sini, dan dia tidak mengatakan apapun tentang tindakan Lan Xuanyu. Selain itu, indera spiritualnya dapat merasakan hati Yuan Engwangjun yang murni, yang satu ini benar-benar tidak memiliki niat egois. Selain itu, hubungan keluarga Yuanen dan Akademi Shrek sangat dekat. Situasinya sekarang rumit. Setiap orang harus meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama, mereka harus bersatu sebanyak mungkin untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi kapan saja dengan lebih baik. Lan Xuanyu duduk di tempat, pada saat ini, dia berada di posisi tengah, dengan lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar naik, dan kesadaran ilahinya dilepaskan, memantau segala sesuatu di sekitarnya. Dengan riak lingkaran warna-warni, semua orang melihat pemandangan yang aneh. 7 cincin roh 7 warna mengelilingi tubuh Lan Xuanyu, dan 7 warna ini sama seperti warna langit dan bumi 7 warna. Pada saat ini, Lan Xuanyu yang melukai Buddha di mata mereka membesar tanpa batas. Dalam sekejap, tubuh Lan Xuanyu menjadi sangat agung, dan masing-masing dari mereka sangat kecil. Darah dan aura semua orang tampaknya terhubung ke auranya saat ini, dan di bawah daya tarik auranya, mereka bergerak tanpa suara. Nyatanya, Tianyang Spar memiliki efek terbaik dalam membantu kultivasi, dan energi kehidupan yang terkandung di dalamnya terlalu murni. Tapi aura Spar Tianyang itu sendiri terlalu kuat, jika digunakan secara gegabah langsung oleh semua orang, kemungkinan besar akan ditemukan oleh yang kuat di kota Hongleong. Apalagi hanya menggunakan Spar Tianyang tanpa bantuan apapun, efeknya bukan yang terbaik. Kesadaran Tuhan dilepaskan, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan ranah kultivasi dari mitranya saat ini, dan hampir setengah dari mereka telah menembus ke tingkat 9 cincin berjudul Douluo. Kecepatan ini tidak menyenangkan, lagi pula, tidak semua orang berbakat. Tian Longxing benar-benar cocok untuk kultivasi, dan metode penempaan tubuh juga membawa manfaat besar bagi semua orang. Selain itu, Long Tianyang secara diam-diam telah membuat energi kehidupan di sini menjadi kaya dalam ratusan mata terakhir. Mendukung kultivasi setiap orang sangat membantu kultivasi setiap orang. Setiap orang tidak hanya banyak meningkatkan basis kultivasi mereka, tetapi juga memiliki fondasi yang kokoh dan aura yang tenang. Lan Xuanyu tidak bisa menahan anggukan diam-diam. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan lingkaran warna-warni di tubuh Lan Xuanyu mulai menyebar, dan aura darah yang sangat kuat langsung menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, semua orang merasa darah di tubuh mereka seperti tersulut, dan rasa sakit akupuntur muncul di mana-mana di tubuh. Tetap berpegang pada platform spiritual dan lihat ke dalam. Suara Lan Xuanyu terdengar. Tingkat dewa, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia melemahkan kekuatan naganya sendiri, dan sesuai dengan daya tahan tubuh masing-masing pasangan, mengubah kekuatan naga menjadi kekuatan petir dari langit dan bumi untuk merangsang tubuh mereka. Dibandingkan dengan kesengsaraan surga dan bumi yang sebenarnya, ini bahkan bukan 1/1000 kekuatan, tetapi tubuh mereka bisa menahannya. Gunakan saja Heaven and Earth Tribulation untuk memadamkan tubuh, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Lan Xuanyu pada awalnya. Bagaimanapun, Heaven and Earth Tribulation terlalu mendominasi, dan pada saat itu dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan elemen gelap. Bahkan Dewa Terang dan Gelap, Guntur, melunakkan tubuhnya, yang membuatnya gemetar dan tidak bahagia. Pada saat ini,
Dengan dukungan dari pengetahuan spiritualnya yang kuat, dia secara langsung menggunakan kesengsaraan langit dan bumi yang melemah ketika membantu rekan-rekannya untuk meredam tubuh mereka, dan efeknya tidak diragukan lagi sangat bagus. Di antara orang-orang yang hadir, Tang Yuge adalah yang terbaik dalam hal kultivasi. Dia telah mencapai level 97, bahkan sedikit lebih baik dari setengah pasukan Yuan Engwang. Kekuatan kesengsaraan langit dan bumi yang dimasukkan Lan Xuanyu ke dalam tubuhnya telah meningkat menjadi 1% dari aslinya. Ini banyak hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Kesengsaraan surga dan bumi memiliki 7 atribut, dan Tang Yuge memiliki 5 atribut elemen, ditambah dengan mengubah batang surgawi dan berbagi yin dan yang, dia sendiri memiliki kendali yang sangat kuat atas atribut generasi bersama dan saling menahan. Dia selalu menggunakan darahnya untuk memadamkan tubuhnya, dan karena itu kemajuannya sangat cepat. Namun, meskipun basis kultivasinya adalah yang tertinggi, kemampuannya untuk menahan kekuatan langit dan bumi bukanlah yang terkuat. Orang yang menyandang kekuatan langit dan bumi paling besar adalah pria Qianlei. Cahaya keemasan tetap ada di garis keturunannya, setelah dirangsang, itu segera meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya sangat kuat. Lan Xuanyu telah meningkatkan kekuatan kesengsaraan langit dan bumi menjadi 2%, dan dia masih tidak berniat untuk tidak dapat menanggungnya. Ini sudah merupakan gelar yang cukup mencengangkan, terlihat betapa kuatnya tubuhnya setelah peningkatan darah emas. Lalu ada Lan Mengqin. Daya tahan Lan Mengqin jauh lebih rendah dari 2 yang pertama, tetapi kemampuan pemulihannya lebih unggul, dan dia terus-menerus menghasilkan energi kehidupan yang sangat besar, yang menginspirasi energi kehidupan eksternal untuk menyuntikkan dirinya, dengan cepat menolak rangsangan yang dibawa oleh kekuatan langit dan bumi, dan memulihkan dirinya sendiri. Lan Xuanyu juga menemukan bahwa basis kultivasi Lan Mengqin telah melampaui Yuan Enhui, dan sudah di atas level 95. Lan Mengqin menjadi orang kedua yang menerobos ke level Super Douluo setelah Tang Yuge. Lan Xuanyu memikirkannya sebentar, dan mengerti mengapa ini terjadi. Pertama, Lan Mengqin adalah jiwa bela diri kembar, dan setelah menjadi Douluo bergelar, dia mengumpulkan banyak rambut. Kedua, karena angsa zamrud yang terintegrasi ke dalam tubuhnya juga merupakan atribut kehidupan. Ini paling cocok untuk kultivasi di tempat yang penuh dengan energi kehidupan tingkat tinggi seperti bintang naga, yang secara signifikan mempercepat kecepatan budidaya Lan Mengqin. Tempat keempat dalam ketahanan adalah Yuan Engwangjun. Kakak ipar ini memiliki fondasi yang sangat kokoh. Semangat bela diri adalah naga titan, yang terlihat ramping, namun nyatanya ada kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Hanya melihat penampilannya, bagaimana dia bisa tahu kalau dia adalah master roh kekuatan murni? Kekuatan ledakannya dalam pertempuran pasti sangat menakutkan. Menurut karakteristik dan ketahanan masing-masing mitra, Lan Xuanyu mulai meningkatkan kekuatan kesengsaraan surga dan bumi. Setelah dia berubah menjadi dewa, dia langsung mengendalikan dewa petir yang berwarna-warni. Ketujuh atribut tersebut saling melengkapi dan beroperasi dengan lancar. Kesadaran ilahi yang menjadi sangat kuat setelah terobosan memungkinkan dia untuk mengontrol kekuatan guntur dengan sangat hati-hati. Di bawah pemahaman, dia sudah memiliki kemampuan eksklusifnya sendiri. Pada saat ini, meskipun dia multitasking dan membantu semua rekannya berlatih pada saat bersamaan, Lan Xuanyu tetap tenang dan tenang. Ketahanan fisik setiap orang memiliki batas, tetapi setiap orang di 33 Tianyi tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk diri mereka sendiri. Tekad mereka telah diuji untuk waktu yang lama, dan hari ini mereka mengetahui bahwa Lan Xuanyu telah menerobos untuk menjadi dewa. Dalam keadaan dirangsang, keinginan mereka menjadi lebih kuat. Bab 1433, Lan Xuanyu's Suggestion. Jika 33 orang Tianyi masih berpikir bahwa mereka masih sangat muda, jalan yang harus dilalui masih panjang sebelum menjadi dewa, jadi tidak perlu terlalu terburu-buru. Kemudian, Lan Xuanyu telah menggunakan dirinya sendiri untuk membuktikan kepada semua orang bahwa menjadi dewa tidak ada hubungannya dengan usia. Durasi kultivasi tidak terlalu lama, sekitar 1 jam kemudian, Lan Xuanyu perlahan-lahan memulihkan kekuatan guntur, dan semua orang sudah dalam kondisi meditasi yang dalam saat ini, dan lingkaran cahaya putih samar mulai memancar dari tubuhnya. Ini adalah energi kehidupan yang terkandung dalam tiang surgawi setelah pemurniannya, dan ia dijaga oleh kesadaran ilahi, dan ia tidak takut akan kebocoran energi kehidupan dari tiang surgawi. Energi kehidupan yang murni dan besar, lebih kreatif ini digunakan untuk membantu pasangan pulih dan meningkat setelah tubuh dilunakkan.
Ini secara alami adalah efek terbaik. Saya baru saja menyelesaikan pemadaman tubuh perampokan langit dan bumi 7 warna, efeknya tidak jelas, tetapi tidak akan butuh waktu lama untuk manfaatnya muncul. Khususnya bagi mereka yang memiliki basis budidaya tertinggi, efeknya akan luar biasa, membantu mereka menembus kemacetan dan terus meningkat. Sekitar 2 jam lagi, Lan Xuanyu secara bertahap menghilangkan energi yang dilepaskan oleh dirinya sendiri, diam-diam merasakan keadaan rekannya, dan pada saat yang sama mulai berpikir. Kegagalan federasi pasti akan menjadi pukulan besar bagi federasi, dan itu pasti akan membuat federasi memiliki rasa krisis yang lebih kuat. Meskipun Yuan Eng Wang Jun selalu mengatakan bahwa mereka lebih penting untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi makna yang mendasarinya telah ditunjukkan. Jika memungkinkan, saya berharap Lan Xuanyu dapat menemukan jalannya. Kemudian, saya tidak menyebutkannya karena saya mengatakan bahwa Scarlet Domain mungkin akan memulai perang dengan Federasi Longma. Selanjutnya, dia masih perlu mengamati. Faktanya, yang paling dia khawatirkan bukanlah perkembangan Federasi Longma, tapi ancaman kuat dari Domain Crimson. Tidak peduli seberapa kuat Federasi Kuda Naga, akan membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan teknologinya sendiri jika ingin menghancurkan Federasi Douluo. Selain itu, ambisi ras naga dan ras Tianma adalah untuk menerobos diri, mencapai tingkat Raja Dewa, dan menciptakan alam dewa. Tidak terlalu tertarik dengan agresi asing. Bagaimanapun, evolusi galaksi kuda naga tidak bergantung pada menelan. Alih-alih mengandalkan menelan, Anda tidak perlu terlalu banyak menyerang planet yang lebih jauh. Lebih jauh lagi, sejujurnya, dengan sumber daya galaksi Dragon Horse yang kaya, orang-orang mungkin benar-benar tidak dapat melihat bintang administratif galaksi Douluo. Namun, jika Crimson Realm mengalahkan Federasi Longma, atau bahkan menelan bintang naga dan Pegasus, itu akan menjadi masalah besar. Long Tianyang jelas sangat cemburu pada Ibu Scarlet. Raja Dewa setengah langkah yang memiliki seluruh pesawat sebagai pendukungnya sendiri benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia mampu mengkonsumsi alam dewa dan tidak stabil, tidak bisa lebih mudah untuk menghancurkan Federasi Douluo sebelum hancur. Jadi, dalam arti tertentu, hal terpenting bagi Federasi Longma sekarang adalah mengusir Ibu Merah, dan ini sama untuk Federasi Douluo. Alam dewa yang dibentuk dengan menelan, itu benar-benar menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak planet dengan kehidupan cerdas yang akan menjadi sasarannya. Di sisi lain, melihat ke Federasi Kuda Naga, saat dia menembus level dewa, dia benar-benar mencapai garis keturunan Dewa Naga. Ide-ide yang dulunya ilusi kini semakin bergerak menuju mimpi yang menjadi kenyataan. 10 tahun, selama Anda menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super dan membiarkan para ksatria naga merasa bahwa mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk memasuki dunia itu, maka mereka secara alami akan menerima dukungan dari seluruh klan naga. Ngomong-ngomong, yang terpenting adalah terobosannya. Setelah terobosan selesai, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Pasti sangat sulit untuk menjadi Dewa Naga sejati, dan ada banyak hambatan yang harus diatasi. Namun, ia kini telah menemukan misteri Seng Longtai, ditambah inti Dewa Naga pada ibunya. Prestasi paling penting dari Dewa Naga semuanya ada di sana, artinya, sangat mungkin baginya untuk menjadi Dewa Naga. Begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa dan dapat membangun kembali alam dewa, maka semua pertanyaan tidak lagi menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, ada 2 hal yang paling penting baginya saat ini, yaitu Federasi Longma tidak dapat ditelan oleh pesawat merah, dan harus melindungi naga dan Pegasus, dan yang lainnya adalah dia harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Buat diri Anda lebih kuat, untuk perlindungan diri, dan untuk masa depan yang nyata. Memikirkan hal ini, pikiran Lan Xuanyu sudah transparan. Federasi Douluo tidak akan terancam untuk saat ini, dan sekarang tergantung pada seberapa intens perang tersebut setelah Crimson Realm memulai perang. Selama perang benar-benar dimulai, dapat dinilai siapa yang memiliki peluang menang lebih baik. Jadi, saya benar-benar harus berpartisipasi dalam perang ini. Bersamaan dengan injeksi energi kehidupan dari Spartianyang, meditasi mendalam setiap orang akan berakhir dengan cepat, dan yang paling penting adalah tubuh menjadi lebih efektif setelah penempaan. Lan Xuanyu menunggu sampai tentara Yuan Eng Wang terbangun dan mengundangnya ke ruang terpisah. Kakak ipar, Lan Xuanyu berteriak 2 kali sebelum Yuan Eng Wang Jun bereaksi. Hah, Yuan Eng Wang Jun memandangi gadis yang lebih cantik dari dirinya, dan sudut mulutnya sedikit bergerak-gerak. Dia sudah berada di level Super Douluo,
dan sejak dia datang ke Tianlongsing, kultivasinya meningkat dengan sangat cepat. Tapi apa yang kamu alami sekarang? Dia tidak dapat membayangkan bahwa selama periode waktu itu, pada awalnya sangat menyakitkan, tetapi dia segera merasakan manfaat dari rasa sakit ini. Itu transformasi. Ini adalah transformasi yang nyata. Di bawah tekanan energi warna-warni yang aneh, darahnya menjadi lebih kuat, dan setelah terkumpul, menjadi lebih dalam, dan seluruh tubuhnya seperti logam langka yang ditempa. Perasaan itu sungguh luar biasa. Meskipun dia tidak membantunya meningkatkan basis kultivasi kekuatan jiwanya, tetapi setelah temper ini, dia jelas merasa bahwa latar belakangnya menjadi lebih tebal. Dia sangat percaya diri dengan bakat dan jiwa bela dirinya. Di keluarga Yuanen, dia harus menjadi pemimpin generasi baru di masa depan. Dia adalah pemimpin keluarga di federasi. Tapi, pria di depannya, yang jauh lebih muda darinya, membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Dia tidak dapat membayangkan tingkat kultivasi seperti apa ini untuk membantu begitu banyak orang berkultivasi, dan itu seperti Yijin mencuci sumsum, bahkan Super Douluo telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Setidaknya di antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dikenal oleh federasi, dia belum pernah mendengar siapapun yang bisa melakukan ini. Terlalu kuat, sangat kuat. Saat Yuan Engwangjun melihat ke arah Lan Xuanyu lagi, matanya cerah dan berwarna, dia merasa bahwa dia harus bekerja lebih keras. Bakat macam apa orang ini begitu kuat? Kakak, ketika kamu melaporkan berita ke federasi kita nanti, kamu harus fokus pada alam merah. Federasi Kuda Naga sudah sangat kuat, dan basis budidaya kursi kepala naga hari itu adalah yang terkuat yang pernah saya lihat. Tapi, mereka sangat cemburu pada Ibu Scarlet, yang menunjukkan betapa menakutkannya Ibu Scarlet. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengalihkan target Ibu Merah kepada kita. Ada juga kemungkinan bahwa Federasi Longma akan dikalahkan. Begitu Federasi Longma dikalahkan, maka Crimson Realm kemungkinan akan mulai melahap Heavenly Dragon dan Pegasus. Ini sama sekali tidak mungkin. Jika tidak, dengan kekuatan Crimson Realm, sangat mungkin alam Lord akan tercapai. Menelan setelah alam Dewa Evolusi muncul, itu akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Kita pasti akan dikutuk. Jika ada situasi di mana Federasi Longma akan segera gagal, maka saya berharap Federasi dapat mendukung Galaksi Longma dan bersama-sama melawan Domain Merah. Petik 2. Lan Xuanyu tidak menyadari bahwa suasana hati Yuan Engwangjun sedang salah saat ini, tetapi malah mengungkapkan kekhawatirannya yang paling dalam. Yuan Engwangjun mendengarnya, tetapi karena perubahan pada tubuhnya, dia masih sedikit tenggelam dalam proses kultivasi barusan, ditambah lagi dia memiliki pemikiran yang didambakan tentang Lan Xuanyu. Dengan emosi yang kompleks, dia bahkan tidak mendengar kata-kata Lan Xuanyu dengan jelas. Bab 1434 Pengaturan. Apa katamu? Mendukung Galaksi Kuda Naga. Dia mendengar kalimat terakhir. Lan Xuanyu sedikit mengernyit dan berkata, "Kakak, kamu baik-baik saja." Yuan Engwangjun tersipu, dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hanya sedikit terganggu. Saya baru saja menyelesaikan meditasi." Atau, apakah Anda akan mengatakannya lagi? Lan Xuanyu sedikit tidak bisa berkata-kata sekaligus, tapi dia mengulangi kata-kata sebelumnya dan memberitahunya. Setelah mendengarkan analisisnya, alis Yuan Engwang mengerutkan kening. "Maksudmu, Federasi Longma mungkin kalah?" Lan Xuanyu mengangguk, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Kami masih belum tahu seberapa kuat Crimson Mother itu, tapi berita yang saya tanyakan dari dalam Dragon Rache mengatakan bahwa Crimson Mother mungkin sudah menjadi dewa setengah langkah. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Raja dewa setengah langkah saya menilai dengan cara ini. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kita adalah tingkat ke-10, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati adalah tingkat ke-11 dan tingkat 110 atau lebih. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, juga ksatria naga semuanya berada di level 120 ke atas. Kemudian, naga langit pertama kemungkinan besar mendekati level 129 dari pembangkit tenaga puncak tingkat dewa super. Ibu Merah memiliki setidaknya 103. Di atas level 10, bahkan mendekati level 140. Petik 2. Mungkinkah ini masalahnya? Bukankah level 120 sudah batasnya? Lalu level apa Raja Ilahi itu? Lan Xuanyu tidak ragu-ragu untuk mengatakan, Raja Dewa setidaknya 150, atau bahkan eksistensi tingkat yang lebih tinggi. Untuk menciptakan para dewa,
Anda harus memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa sebagai intinya. Baik itu Federasi Longma atau wilayah Crimson, tujuan akhir mereka adalah untuk dapat mencapai Raja Dewa dan menciptakan alam dewa. Secara relatif, Federasi Longma tidak begitu agresif dan merusak. Namun, jika wilayah Crimson tercapai alam dewa, itu benar-benar masalah besar kita. Kemungkinan besar akan menjadi bencana. Alam dewa dapat mencakup rentang yang sangat besar. Itu bukan konsep ruang dan waktu yang sederhana, tetapi tingkat dimensi. Yah, bagaimanapun juga, kami akan dikutuk. Oleh karena itu, bila perlu, saya berharap Federasi akan mempertimbangkan proposal saya. Petik 2. Yuan Engwangjun juga orang bijak, dan dia telah menetapkan pikirannya saat ini. Saya mengerti. Saya akan segera melaporkan berita penting ini kepada Federasi. Bisakah Anda menghubungi saya lain kali? Lan Xuanyu berkata, saya pasti akan menemukan cara untuk mengirim kembali berita penting. Anda mungkin tidak dapat menghubungi saya atas inisiatif ini. Tetapi saya berusaha untuk kembali setidaknya sekali setiap 10 hari. Jika ada berita dari Federasi, saya akan menyusahkan Anda untuk merangkumnya. Lalu mari kita bahas bersama. Jika perang benar-benar terjadi, saya mungkin akan terlibat dalam perang. Petik 2. Apakah kamu akan ikut berperang melawan Crimson Realm? Apakah itu terlalu berbahaya? Wajah Yuan Engwangjun cemas. Lan Xuanyu berkata, saya ingin berpartisipasi. Hanya dengan berpartisipasi dalam perang kami dapat memperoleh informasi langsung tentang wilayah Crimson. Pada saat yang sama, kami juga dapat memahami status Federasi Longma dan perang wilayah Crimson sehingga Federasi kami dapat membuat keputusan. Tindakan balasan yang sesuai. Ini tidak bisa dihindari. Petik 2. Pasukan Yuan Engwang tahu apa yang dia katakan masuk akal, dan jika dia tidak dapat benar-benar mengetahui situasi perang, Federasi tidak akan dapat menanggapi dengan tepat. Lan Xuanyu berkata, jangan khawatir, saya sekarang anggota Asosiasi Naga Langit, dan setelah terobosan ini, saya telah menerima lebih banyak perhatian dari para ksatria naga. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah dalam hal keamanan. Dia cukup yakin tentang ini, lagi pula, dia memiliki darah asli Dewa Naga, sehingga para ksatria naga memandangnya dengan kagum, dan masih ada 10 tahun yang akan datang. Setidaknya selama 10 tahun ini, para ksatria naga akan mencoba melindunginya dan mengamati pertumbuhannya. Jadi bahkan jika Anda berpartisipasi dalam perang di domain Scarlet, selama Federasi Longma tidak kalah atau kalah, melindunginya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Oke, kalau begitu, hati-hati tentang segalanya. Aku akan menyampaikan pesannya sekarang. Yuan Engwangjun pergi untuk mengirim berita itu kembali, sementara Lan Xuanyu kembali ke rekannya lagi. Semua orang menunggunya, dan pada saat yang sama mereka bertukar perasaan ketika mereka baru saja melembutkan tubuh mereka. Mereka semua menunjukkan kegembiraan. Peningkatan ini jelas merupakan hasil terbaik dalam sejarah kultivasi mereka. Lan Xuanyu berkata, saya telah tinggal terlalu lama. Saya harus kembali secepat mungkin. Jadi saya akan membuat cerita panjang pendek. Metode yang baru saja saya bantu Anda kembangkan adalah dengan memadamkan tubuh Anda dengan kesengsaraan langit dan bumi 7 warna, yang merupakan kesengsaraan langit 7 warna yang terakhir yang pernah kita lihat di Sagot Fate Blind Dead saat melewati kesengsaraan. Intensitas dikontrol dalam rentang yang dapat Anda tanggung. Setelah menjalani tempur seperti itu, tubuh Anda akan terus mengalami transformasi. Anda harus merasakan peningkatan kekuatan tubuh Anda pada latihan berikutnya. Oleh karena itu, Anda akan dapat menyerap lebih banyak energi kehidupan untuk dikonsolidasikan. Petik 2. Setelah itu, saya akan kembali setiap saat untuk membantu Anda dengan kultivasi semacam ini. Tempering tubuh kesengsaraan surga dan bumi adalah metode praktik terbaik yang saya ketahui sejauh ini. Setelah temper, toleransi Anda terhadap kekuatan jiwa juga akan menjadi lebih besar. Setelah basis kultivasi menembus hingga batas level Douluo, maka Anda harus mulai menekan basis kultivasi dan mengakumulasi fondasinya. Yuge, terutama Anda, saya perkirakan paling lama dalam beberapa bulan, Anda harus bisa mencapai level ini. Karena Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda tidak dapat menerobos di sini. Jadi Anda harus menekan sebanyak mungkin, dan semakin dalam penindasan, semakin besar ruang untuk pertumbuhan setelah melewati malapetaka. Saya berharap semua orang menjadi dewa setelah melewati malapetaka. Saat ini, setidaknya seseorang bisa menjalani baptisan 7 warna surga dan bumi kesengsaraan.
Semakin banyak semakin baik. Hanya tubuh yang telah dibaptis oleh 7 warna surga dan bumi kesengsaraan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa super. Petik 2. Lan mungkin tiba-tiba berkata, mengapa Xiu tidak kembali denganmu? Bagaimana kabarnya sekarang? Dia memiliki hubungan terbaik dengan Bai Xiu. Dia pernah disebut Dewi Es dan Salju, dan secara alami peduli dengan teman-teman perempuannya yang baik. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia baru saja menerobos ke tingkat dewa, dan sedang mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Xiu telah menjadi dewa, semua orang tidak bisa menahan diri untuk terkejut dan gembira begitu kata-kata itu keluar. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, dia juga telah menyelesaikan terobosan. Oke, apakah Anda punya pertanyaan? Tidak masalah, saya akan segera kembali. Tang Yuge berkata, Xuanyu, masih ada masalah sekarang. Saat ini, tumbuhan jiwa tumbuhan senior kita hampir mengalami hambatan. Ini terlalu cocok untuk mereka tanam, terutama saya tidak tahu mengapa. Sisi Longcheng, terutama sisi kultivasi kita, telah meningkatkan energi kehidupan secara signifikan. Hal yang sama berlaku untuk senior jiwa binatang buas nabati. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membawa mereka kembali ke planet asal mereka dulu? Petik 2. Mata Lan Xuanyu sedikit menyipit, dan berkata, baiklah, kamu meminta mereka untuk menekan level kultivasi sebanyak mungkin. Hal yang sama berlaku untuk mereka. Semakin lama penindasan, semakin baik efeknya setelah terobosan. Sekitar 10 hari kemudian, saya akan kembali sekali. Mulai sekarang, kembalilah setiap 10 hari, dan ketika ada makhluk roh nabati yang akan lepas kendali, pindahkan kembali lagi. Setelah diangkut, semua orang akan kembali bersama. Berikan energi kehidupan yang terkumpul di sini untuk yang abadi bawah pohon itu kembali. Petik 2. Bagus. Tang Yuge mengangguk. Lan Xuanyu tidak berani tinggal lebih lama lagi, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, dan dikirim kembali ke tempat tinggal Tianlong. Dia sekarang adalah penguasa luar angkasa yang sebenarnya, dan garis keturunan Dewa Naga telah membuatnya mengendalikan 7 elemen secara ekstrim. Bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang ingin mendeteksi situasinya, dia bisa merasakannya untuk pertama kalinya dan melakukan penghindaran. Semuanya berjalan lancar, dan tidak ada yang berkunjung. Bai Xiu sedang bermeditasi, napasnya stabil, dan peningkatan terobosannya kali ini juga sangat besar baginya. Setelah menjadi dewa, bahkan atributnya mengalami beberapa perubahan aneh. Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa fluktuasi aura gelapnya sendiri tidak terlihat jelas, tetapi atribut es tampaknya telah meningkat pesat. Ini bukan lagi hanya 2 atribut, tetapi seperti 2 atribut yang digabungkan sepenuhnya. Bab 1435, Pemberitahuan Luo Lan. Dalam beberapa hari berikutnya, Lan Xuan menulis, saya telah bermeditasi sampai saya merasakan perubahan setelah transformasi saya, dan menyimpulkan bagaimana menggunakan kemampuan saya. Tanpa sadar, ia membuka matanya hingga kesadaran tersentuh. Lan Xuanzi melihat ada satu orang lagi di depannya, dan orang itu adalah Luo Lan, ksatria dinosaurus hitam. Luo Lan secara alami juga menemukan bahwa dia telah terbangun dari meditasi, dan tidak bisa tidak terkejut dan berkata, dapatkah Anda merasakan kedatangan saya? Lan Xuanyu buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Luo Lan, saya baru saja menyelesaikan kultivasi saya. Dengan basis kultivasi saya, bagaimana saya bisa merasakan kedatangan Anda? Apakah Anda baru saja di sini? Tentu saja dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, mengatakan bahwa penghalang spiritualnya telah tersentuh. Setelah Beijing, dia menerobos ke tingkat dewa. Dia harus lebih berhati-hati di masa depan agar tidak dicurigai. Luo Lan tidak menyelidikinya, tetapi hanya berkata, saya di sini untuk memberitahu Anda dan Xiu, karena Anda semua telah mencapai tingkat dewa, Anda dapat pergi ke dunia naga. Ini adalah kesempatan yang akan dimiliki naga kita setelah mencapai tingkat dewa. Berapa banyak yang diperoleh dunia naga adalah keberuntunganmu. Kursi pertama memungkinkanmu pergi ke dunia naga secepat mungkin untuk menstabilkan dan meningkatkan kekuatanmu. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu buru-buru setuju. Faktanya, keinginannya untuk alam naga tidak sekuat di awal. Beijing, dia telah menemukan bahwa manfaat sebenarnya ada di pilar naga. Ada dewa naga dan sumsum naga di pilar naga naik, dan yang lainnya tidak begitu penting. Dalam beberapa hari berkultivasi, dia hanya menyerap sedikit sumsum naga dari dewa naga,
Tetapi poin ini jelas membuat cahaya warna-warni dari garis keturunannya lebih kaya, dan bahkan kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat di bawah rangsangan. Sama seperti yang telah dinilai Tang Wulin di awal, begitu dia menjadi Dewa Naga sejati, dia pasti akan meningkat pesat. 10 tahun singkat. Jika Anda baru saja menerobos ke tingkat Dewa Super, 10 tahun sangat lama. Tanpa alam naga dan pilar naga naik, dia memang perlu menumpuk untuk waktu yang lama, karena benua Douluo tidak dapat memberinya energi yang cukup. Tapi sekarang dia memiliki sumber daya yang cukup, seperti Heavenly Spar, Dragon God dan Dragon Marok, kecepatan kultivasinya pasti sangat cepat. Ketika dia menjadi dewa, dia mengalami 9 baptisan dari langit dan bumi, 9 warna yang menghancurkan alam semesta. Manfaat terbesar yang dia dapatkan adalah peleburan penuh darahnya, dan dia menjadi darah Dewa Naga yang sebenarnya. Semua kotoran telah dihapus dan semua masalah diselesaikan. Sebenarnya, garis keturunan Dewa Naga yang dia miliki sekarang hanya memiliki sutra yang sangat lemah, yang masih berada di dalam 3 inti naga 9 warna. Garis darah berwarna-warni tidak bisa disebut garis keturunan Dewa Naga sama sekali, atau harus disebut garis keturunan Dewa Naga pada tahap remaja. Namun setelah garis keturunan menjadi stabil, energi yang diserapnya mulai bertambah besar. Bahkan dalam proses perjalanan melalui ruang angkasa, secara alami ia akan menyerap energi ruang untuk melengkapi dirinya. Dengan setiap nafas, kultivasinya meningkat. Peningkatan kecepatan semacam ini sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki rencana untuk pergi ke alam naga, karena kursi pertama Tianlong telah disebutkan, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tuan Luolan, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang sedang terjadi di dunia naga? Ketika Xiu Xiu bangun, ayo pergi. Lan Xuanyu bertanya dengan ramah. 194 sikap Luolan terhadapnya jelas lebih dekat, kedatangan alam naga telah membawa munculnya periode transformasi naga. Kau tahu ini, alam naga mengandung kekuatan naga yang sangat besar, yang berasal dari sisa-sisa nenek moyang naga kita. Dengan kata lain, mereka adalah naga yang sebenarnya. Kami hanya terpengaruh oleh darah mereka dan menjadi seperti naga. Menurut analisis kami, alasan mengapa dunia naga bergantung pada Draco kami seharusnya karena kami memiliki cukup Draco. Kisah di dalam alam naga sebenarnya adalah bidang kecil yang terpisah. Setelah datang ke Draco, itu setara dengan parasit pada Draco kita. Alam naga mempertahankan nafasnya sendiri dengan menyerap energi kehidupan Draco, dan juga memberi nafasnya sendiri ke permukaan planet. Akibatnya, transformasi naga muncul, dan kami lahir. Saat kamu pergi ke alam naga, ada 2 aspek utama yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah penyerapan kekuatan naga. Meskipun kekuatan naga di sana sangat besar, itu juga rumit. Kamu harus menemukan kekuatan naga yang paling cocok untuk diserap agar mendapatkan manfaat terbesar. Selain itu, untuk mencari peluang di dunia naga, kami para ksatria naga memiliki banyak kemampuan yang dibangkitkan di dunia naga. Setelah Anda pergi ke dunia naga, inilah yang paling penting. Setelah menjadi dewa, masing-masing dari kita akan memilih untuk bergabung jalur pertumbuhan masa depanmu sendiri, dan di dunia naga, lebih mudah untuk melakukan poin ini. Itu saja, terima kasih Tuan Luolan. Lan Xuanyu mendengar Tang Wulin berbicara tentang beberapa situasi tentang dunia naga, dan memiliki pemahaman tentang dunia naga. Pada awalnya, alam naga masih berada di benua Douluo, dan itu melekat pada keberadaan bintang Douluo, tempat Tang Wulin mengubur Qianlong. Kemudian, alam naga memisahkan diri dari bintang Douluo, menghilang dari penglihatan manusia, dan kemudian muncul di sisi bintang Tianlong. Lan Xuan percaya bahwa, ketergantungan, Luolan benar. Dunia naga harus memiliki kesadaran tertentu. Kuburan naga ini terus mencari tempat-tempat dengan energi kehidupan yang cukup untuk mengandalkan parasit. Tujuan terbesarnya adalah untuk menularkan naga. Dari sinilah transformasi naga Tianlong Xing berasal. Sekarang tampaknya pendekatan di alam naga ini masih relatif berhasil, setidaknya klan naga lahir kembali di sini, tetapi tidak lagi sama dengan klan naga sebelumnya. Pergi ke alam naga, Lan Xuanyu benar-benar sedikit gugup. Namun, saya tetap harus pergi. Saat perjalanan ke dunia naga ini selesai, dia masih harus mencari cara untuk menemukan orang tuanya. Dia sudah lama tidak bertemu mereka, jadi dia harus memberitahu mereka tentang situasi di sini dan mendengarkan pendapat mereka. Bagaimanapun, ayahnya pernah menjadi pemimpin seluruh umat manusia, dan dia paling akrab dengan situasi klan naga. Oke, saya sudah memberitahu.
Ketika pertunjukan selesai, Anda akan pergi ke Rising Dragon Platform. Lalu biarkan orang-orang dari klub Tianlong memberitahu saya bahwa saya akan membuka saluran alam naga untuk Anda. Luo Gang mengaku, dan cahaya serta bayangan berkedip dan menghilang jejak. Lan Xuan menggunakan perasaan ilahi untuk merasakannya untuk sementara waktu, dan setelah menemukan bahwa tidak ada perasaan ilahi untuk diselidiki, dia melirik ke arah Bai Xiu yang masih memikirkannya, dan dengan cepat berteleportasi melalui ruang angkasa. Setelah beberapa saat, dia sudah kembali, diam-diam menunggu kedatangan waktu yang disepakati. Dia baru saja pergi ke kota Fenglong dan meminta Tang Yuge untuk memberitahu para spirit tanaman untuk kembali. Karena dia akan pergi ke alam naga, dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi, dan lebih baik menangani hal-hal penting terlebih dahulu, agar tidak menyebabkan variabel. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya setuju selama 6 jam, mereka berkumpul di pinggiran kota Hongleong dan mengirim mereka kembali ke kapal perang 33 Tianyi. Memanfaatkan waktu ini, Lan Xuanyu menulis surat kepada orang tuanya. Waktu yang ditentukan segera tiba, Lan Xuanyu sekali lagi kembali ke kota Hongleong melalui lingkaran teleportasi. Kali ini, sebagian besar dari 33 orang Tianyi tinggal di sini untuk berlatih, dan Lan Xuanyu hanya meminta Tang Yuge untuk membawa kembali Ding Zujiu. Lan Xuanyu meninggalkan spar alami untuk mereka berdua, cukup bagi mereka untuk berlatih selama waktu ini tanpa menunda proses kultivasi. Pada saat yang sama, dia juga memberi Tang Yuge 5 kristal surgawi sehingga dia bisa membawa pohon keabadian. Hukum penciptaan tiang surgawi harus sangat berguna bagi pohon kekal. Kemampuan transfigurasi dari pemburu harta karun telah meningkat pesat seiring dengan peningkatan basis budidayanya. Lan Xuanyu membawa keduanya dan para pemimpin pabrik yang tinggal di lingkaran takdir dengan cepat keluar angkasa, dan 233 anggota Tianyi yang bertanggung jawab untuk tetap tinggal selama ruang dan waktu bertemu. Ding Zuohan dan Tang Yuge menggantikan keduanya, dan Lan Xuan membawa mereka kembali ke Tianlongsing. 33 kapal perang Tianyi dengan cepat pergi dalam keadaan tak terlihat, pergi langsung untuk menemukan kapal perang Yinjia Dapeng, dan kemudian kapal perang Yinjia Dapeng dibawa kembali ke planet asalnya. Dalam operasi ini, Lan Xuan belum lulus Federasi Douluo, jadi tentu saja tidak perlu kembali ke armada ke-7. Bab 1436, Xiu Xiu Wakes Up. Lan Xuanyu sebenarnya ingin melihat orang tuanya, tetapi berpikir bahwa waktunya sangat sempit dan Bai Xiu Xiu mungkin bangun kapan saja, dia untuk sementara menahan rasa rindu orang tuanya dan kembali ke Tianlongsing. Dia membantu dua temannya yang telah mengambilnya kembali untuk satu kali dan kemudian dengan cepat kembali ke kediaman Tianlong. Di Tianlong Abode, semuanya seperti biasa, tidak ada yang mengganggu. Guru, pada kenyataannya, lain kali Anda tidak perlu terlalu gugup. Saya telah memulihkan banyak kemampuan sekarang. Anda dapat meletakkan ilusi Anda di sini, dan kemudian meninggalkan benang ilusi. Di sana ada ilusi, dan ilusi dapat berinteraksi dengan tubuh kapan saja. Berkomunikasi. Kamu hanya perlu membagi camilan untuk mengendalikan ilusi. Aku bisa menjamin bahwa kecuali lawan melakukan serangan, Ksatria Naga tidak akan dapat menemukan bahwa itu adalah ilusi. Selain itu, kamu dapat memantau situasi di sini kapan saja, kata pemburu harta karun. Lan Xuanyu berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Binatang pemburu harta karun itu terkekeh dan berkata, saya baru mengingatnya sekarang. Sayangnya, saya tidak memiliki roh peri, jika tidak, alam saya bisa menjadi lebih dari satu lantai. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super itu dekat dengan tingkat pertama dari alam dewa, tetapi mereka tidak memiliki posisi dewa, dan mereka tidak memiliki aura roh peri. Faktanya, dewa tingkat pertama sejati di alam dewa hanya jauh lebih lemah dan jauh lebih lemah. Terutama dalam hal kesadaran spiritual, tidak ada posisi Tuhan, yang setara dengan tidak ada koordinat. Jadi sulit bagi mereka untuk melihat melalui ilusi yang saya buat. Petik 2. Posisi para dewa sama dengan koordinatnya. Lan Xuanyu menggerakkan hatinya. Koordinat dalam ruang 4 dimensi atau koordinat dalam ruang 5 dimensi. Binatang pemburu harta karun berkata, ya. Evaluasi kekuatan alam dewa, berapa banyak dewa yang dimilikinya adalah faktor yang sangat penting. Mengapa begitu sulit untuk menjadi dewa di alam bawah ketika alam dewa ada, tetapi sekarang lebih mudah untuk menerobos ke tingkat dewa? Karena tidak ada cukup dewa di alam dewa untuk menerima pembangkit tenaga tingkat dewa, mereka dengan sengaja akan menekan semua pesawat, membuatnya sulit untuk menjadi dewa.
Sekarang yang disebut pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ini sebenarnya adalah dewa liar, dan tidak ada yang nyata posisi para dewa, kekuatannya jauh lebih buruk. Di masa depan, jika Anda dapat membangun kembali para dewa, Anda akan mengerti. Oh, ya, kami telah melihat fragmen roh peri di menara roh menara spiritual. Ada kemungkinan Anda harus mendapatkan beberapa, yang akan menjadi referensi bagus untuk rekonstruksi masa depan alam dewa Anda. Hati Lan Xuanyu bergerak. Ya, dia telah melupakan masalah menara penyebaran roh dan landasan roh. Hanya saja sekarang dia tidak punya waktu untuk kembali. Mari kita bicarakan saat situasi sudah stabil. Menurut pemburu harta karun, posisi para dewa setara dengan koordinat, tampaknya tidak sesederhana koordinat di ruang 4 dimensi, melainkan koordinat di ruang 5 dimensi. Alam dewa sendiri dapat dikatakan sebagai ruang 4 dimensi, tetapi ia mengontrol beberapa kemampuan dari ruang 5 dimensi. Seberapa besar kemampuannya untuk menguasai ruang 5 dimensi menentukan seberapa jauh jangkauan alam dewa. Posisi para dewa harus menjadi titik koordinat yang ditetapkan oleh para dewa di ruang 5 dimensi melalui ruang 4 dimensi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa duduk untuk menghubungkan ruang-ruang ini. Alam dewa pada tingkat 4 atau 5 dimensi jelas tidak dapat melintasi alam semesta paralel. Dengan cara ini, mereka mengontrol planet yang lebih jauh, sehingga dapat menyerap energi yang cukup untuk memperkuat para dewa. Tampaknya menciptakan alam dewa sebenarnya tidak semudah itu. Dia tidak bermeditasi lagi, tetapi mencoba berkomunikasi dengan Long Tianyang. Sekarang dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam perang dengan Crimson Realm. Dia juga perlu membuat beberapa persiapan. Itu adalah perang yang nyata, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Crimson Realm menemukan bahwa garis keturunannya istimewa dan memberinya perawatan utama. Dia masih harus melakukan persiapan sebanyak mungkin. Menunggu Bai Xiu bangun dari meditasi, sudah 3 hari kemudian. Dia membuka matanya yang indah, dan lingkaran cahaya biru tua di bawah matanya menjadi lebih lembut, tetapi tanpa kedalaman, seolah-olah itu adalah 2 pusaran air, yang bahkan bisa diserap oleh jiwa. Bagaimana? Lan Xuanyu bertanya sambil tersenyum. Bai Xiu menoleh untuk melihatnya, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan, ini seperti membuka pintu baru, semuanya telah berubah. Sekarang saya dapat mengekspresikan kesadaran saya secara konkret dan melepaskan kesadaran spiritual saya. Selain itu, saya merasakan beberapa situasi yang telah Anda jelaskan kepada saya sebelumnya. Garis keturunan saya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seharusnya dipengaruhi oleh garis keturunan Anda. Sekarang Anda berada di sisi saya bisa merasakan garis keturunan saya menjadi lebih kuat secara tak terlihat. Saya memiliki rasa ketergantungan yang kuat pada Anda. Petik 2. Lan Xuan berkata sambil tersenyum, saya merasa bergantung pada saya, benar. Bai Xiu menatapnya kosong, kamu pasti sengaja. Lan Xuanyu memandangnya dengan sedikit genit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya ke dalam pelukannya, ya. Itu disengaja, jadi kamu tidak bisa hidup tanpaku. Bai Xiu bersandar di pelukannya, dengan samar berkata, saya tidak menyangka bahwa saya juga akan memiliki hari untuk menjadi dewa, dan hari ini datang begitu cepat. Memasuki tingkat dewa, saya benar-benar merasa bahwa sebelumnya, semuanya benar-benar tidak ada bandingannya. Kerja keras itu sepadan. Setelah kita memiliki kesadaran spiritual, kita secara alami dapat menyerap semua jenis energi di udara, menyaringnya, dan menjadikannya kekuatan kita sendiri, secara bertahap meningkatkan kultivasi kita, dan pada saat yang sama mengkonsolidasikan diri, dan memiliki umur yang lebih panjang. Kehidupan Tuhan juga memiliki kemampuan yang lebih kuat. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pada dasarnya tidak mengandalkan baju besi pertempuran atau meisha atau pejuang. Mereka dapat bertahan di alam semesta untuk waktu yang singkat. Hanya perjalanan jarak jauh yang membutuhkan alat bantu. Di level yang lebih tinggi, bahkan semuanya Anda tidak membutuhkannya, Anda dapat bepergian dengan bebas di alam semesta. Rasanya sangat menyenangkan. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, iya. Setelah itu, semuanya akan menjadi stabil. Mari kita berjalan mengelilingi alam semesta dan mencari lebih banyak planet dengan kehidupan yang cerdas. Setiap perjalanan akan menjadi lengkap. Beda 039. Bai Xiu tersenyum dan berkata, oke. Saya hanya tidak tahu kapan itu akan terwujud. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, ini tidak akan lama. Ngomong-ngomong, aku juga merasa bahwa kamu menjadi berbeda saat kamu menerobos.
Atribut es dan kegelapan asli kamu tampaknya telah mengalami perpaduan khusus, sehingga menyelesaikan transformasi dalam proses menjadi dewa, dan bahkan warna sisik telah berubah kemampuan bawaan apa yang kau bangun. Bai Xiuxiu berkata, saya belum memikirkan nama spesifiknya. Coba lihat, seperti yang dikatakan, dia meninggalkan pelukan Lan Xuanzi, dan tangan kanannya perlahan terentang di depannya, telapak tangannya menyala tanpa suara. Untaian cahaya berangsur-angsur mengembun dan terbentuk di tangannya, dan akhirnya berubah menjadi kristal biru langit, sangat indah. Pembiasan cahaya di kristal menerangi daerah sekitarnya menjadi biru langit. Karakter Lan Xuan sekarang dapat mengontrol 7 elemen dan memiliki pemahaman yang tajam tentang elemen tersebut. Kesadaran spiritualnya memadat, dan pergi ke eksplorasi kristal. Saat berikutnya, wajahnya terkejut. Karena dia terkejut menemukan bahwa kristal ini memiliki kekuatan hisab, tidak hanya dengan cepat menyerap berbagai energi udara, tampaknya bahkan kesadaran ilahinya harus ditarik, membuatnya merasa seolah-olah kesadaran ilahi membeku. Pada kekuatan kesadaran spiritual, dia pasti sangat menginginkan Bai Xiuxiu Qiang, tetapi pada saat ini, kesadaran spiritualnya masih akan terpengaruh. Anda tahu, garis keturunan Bai Xiuxiu sangat bergantung pada garis keturunannya. Dingin, menelan, membeku, menimbulkan korosi, berasimilasi. Ini adalah karakteristik yang dibedakan oleh karakter Lan Xuan dari kristal biru langit yang sangat indah ini. Kristal ini sangat istimewa dan memiliki efek yang sangat besar pada hampir semua energi, dapat dikatakan sebagai kombinasi sempurna dan sublimasi dari kemampuan Ratu Naga Abisal asli dan kemampuan Bai Xiuxiu, dan tidak lagi di bawah kendali 7 elemen. Naik, sekarang, bahkan pengelupasan 7 elemen kata Lan Xuan tidak dapat memecahkan kristal biru langit yang kental. Bab 1437, Pemakan Es Biru Langit. Apa itu banyak berubah? Aku bisa merasakan perubahannya, terutama kemampuan menelan, yang telah banyak ditingkatkan. Ini seperti menambahkan kemampuan iblis untuk menelan langsung ke atribut garis keturunanku. Sangat aneh. Kamu ada apa? Apakah karena aku menelan iblis untuk mengatasi malapetaka, dan kemudian melahap iblis itu langsung beraksi di tubuhku? Bai Xiuxiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak sesederhana itu. Apakah kamu Devouring the Abyss atau Demon Dance? Itu adalah kemampuan ratu. Tapi sekarang kekuatan garis keturunan ini juga terintegrasi dengan atribut es asli milikmu, yang sangat kuat. Tingkat kendali selama menelan ditingkatkan. Petik 2. Kalau begitu kamu bisa memberiku nama, kata Bai Xiuxiu dengan riang. Lan Xuanyu berkata, namanya Bingze. Darah Bingze. Bai Xiuxiu mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa disebut pemakan es, kedengarannya tidak bagus. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kalau begitu itu akan disebut pemakan es biru langit. Ini benar-benar unik, aku khawatir tipe yang sama tidak pernah muncul di seluruh sejarah klan naga. Naga es biru langit, tidak apa-apa, kedengarannya lebih baik daripada naga setan es biru tua. Kemampuan kebangkitanku yang paling penting harus berasal dari perubahan darah ini. Bagaimana denganmu? Bakat apa yang kamu bangun setelah menjadi dewa? Darah Tuhan, tanyanya ingin tahu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, ya, itu adalah darah Dewa Naga. Dan beberapa kemampuan yang terkandung dalam darah Dewa Naga juga telah terbangun. Misalnya, ini, lihat, sambil berbicara, Lan Xuanyu menyipitkan matanya sedikit, dan lapisan cahaya warna-warni di tubuhnya langsung mekar, dan sisik warna-warni muncul dari tubuhnya. Tidak hanya itu, cahaya warna-warni yang lebih dari 1 kaki tebal juga muncul dari permukaan sisiknya. Di luar, paksaan yang sangat kuat segera meledak darinya, tetapi bagi Bai Xiuxiu, pemaksaan ini menyebabkan darahnya sendiri mendidih seketika, dan kenaikan serta minat tubuhnya melonjak. Ini karena garis keturunannya sendiri memiliki sejumlah energi garis keturunan yang disuntikkan oleh Lan Xuanyu, dan Lan Xuanyu secara alami tidak akan memiliki permusuhan terhadapnya. Saya mendengar dari ayah saya bahwa pada tingkat tertentu, Anda dapat membudidayakan longgang. Saya seharusnya menjadi longgang, tetapi ini berbeda dari apa yang dia katakan. Saya samar-samar merasakan ini dari darah saya. Ini seharusnya disebut Dewa Naga. Tidak bisa dihancurkan, menyerang dan bertahan. Petik 2. Bai Xiuxiu berkata, saya akan mencoba. Saat dia berkata, dia menyodok cahaya warna-warni di Lan Xuanyu dengan kristal biru langit yang terkondensasi di tangannya. Begitu kristal menyentuh tubuh abadi naga langit Lan Xuanyu,
efek menelan segera muncul, dan lingkaran cahaya biru langit beriak di permukaan tubuh abadi naga langit. Namun, cahaya hanya meluas keluar kurang dari 1 kaki dan kemudian berhenti dan menyerang. Kemudian, tubuh abadi Dewa Naga memancar, dan aura yang awalnya meningkatkan dirinya langsung mengubah dirinya. Kristal biru langit di tangan Bai Xiuxiu runtuh seketika, dan dia sendiri aku hanya merasakan tekanan kuat muncul di hatiku seketika, dan aku mundur selangkah tanpa sadar, wajahnya pucat. Cahaya warna-warni memudar, Lan Xuanyu buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, garis keturunan Anda terlalu menggertak. Saya pikir jika ras naga melawan Anda, ia harus menurunkan level dengan sendirinya. Tekanan garis darah terlalu kuat, kata Bai Xiuxiu dengan ekspresi terkejut. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, garis keturunan Dewa Naga tidak bisa dikatakan. Penindasan itu normal. Meskipun saya baru saja menembus level dewa, tetapi seperti yang Anda katakan. Jika itu menghadapi tingkat naga yang sama, saya kira tidak ada siapa-siapa. Ras naga akan menjadi lawan saya. Anda harus memiliki tingkat dewa sejati untuk bersaing dengan saya. Abao mengatakan kepada saya bahwa tingkat dewa saat ini, tingkat dewa sejati, dan tingkat dewa super dibandingkan dengan dewa sejati, karena tidak ada tempat untuk dewa. Sang masih jauh lebih lemah dan jauh lebih lemah dari dewa dengan level yang sama. Tapi garis keturunan Dewa Naga saya seharusnya tidak termasuk dalam kategori itu. Jika saya benar-benar dapat mencapai kembali Dewa Naga, maka saya bisa langsung membangun dewa seperti dewa berkoordinasi untuk memulihkan sebagian besar kemampuan Dewa Naga. Petik 2. Bai Xiuxiu mengangguk dan berkata, itu akan bagus. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level itu? Lan Xuanyu tersenyum pahit, saya tidak tahu lagi. Untuk mencapai tingkat Raja Dewa, energi yang dibutuhkan tidak dihitung dengan angka. Kita hanya dapat mengambil 1 langkah dan melihat 1 langkah. Setiap kali kita meningkat, persepsi kita tentang segalanya ini akan menguat sedikit. Hanya dengan begitu Anda dapat merasakan lebih banyak hal. Luo Lan datang kepada saya sebelumnya dan memberitahu saya bahwa kursi pertama Tianlong mari kita pergi ke dunia naga untuk mencari peluang, dan itu juga merupakan basis kultivasi yang kokoh. Anda bangun sekarang, saya akan pergi ke sana. Petik 2. Bai Xiuxiu mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda akan diekspos ke dunia naga? Bisakah darah Anda disembunyikan di sana? Lan Xuanyu berkata, saya dapat menyatukan darah dan aura saya sendiri. Jika perlu, saya dapat membubarkannya. Jika tidak perlu, saya dapat menyatu di dalamnya. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kita memang akan pergi ke alam naga. Ayah, ibuku berkata bahwa di dunia naga, mungkin ada kerangka Dewa Naga. Jika aku bisa menemukan kerangka itu pasti sangat membantu masa depanku sebagai Dewa Naga. Kekuatan Dewa Naga yang paling penting, yaitu sumsum naga, ada di pilar naga naik. Dengan cara ini, kemungkinan tulang Dewa Naga di dunia naga sangat tinggi. Dari para ksatria naga, dia belum pernah merasakan kekuatan Dewa Naga, artinya, jika ada tulang Dewa Naga, itu tidak akan digunakan oleh para ksatria naga ini. Tetapi berbeda baginya, dia telah menjadi Dewa Naga sejati, yang seperti tulang yang pernah dia miliki. Tulang Dewa Naga, bahkan jika itu hanya bagian kecil, setidaknya berada pada tingkat artefak. Bukankah tombak naga emas merupakan bagian dari kerangka Dewa Naga? Meskipun Lan Xuanyu belum pernah menggunakan tombak naga emas, dia bisa merasakan bahwa dengan terobosannya, aura tombak naga emas menjadi sedikit berbeda baginya. Hanya memanfaatkan perjalanan ke dunia naga ini, Anda juga dapat melegalkan tombak naga emas, sehingga Anda memiliki artefak untuk digunakan. Selain itu, penjaga senjata super ilahi dari Heavenly Secret Abyss Halberd. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam perang berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah merasakan arah garis keturunan Dewa Naganya untuk lebih meningkat. Dia menemukan bahwa setelah menjadi dewa, metode kultivasi harus benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penempaan tubuh selesai sebelum menjadi dewa. Setelah pembaptisan surga Jiucai dan kehancuran alam semesta di bumi, tubuhnya mengalami proses pembentukan kembali, dan tidak ada tempat untuk memperbaiki tubuh itu sendiri. Setelah periode kultivasi ini, kekuatan naganya telah memenuhi tubuhnya, dan kultivasinya dianggap stabil. Ketika basis kultivasi stabil, tubuhnya akan menyerap energi di udara untuk memperkuat dirinya sendiri dan secara bertahap meningkatkan basis kultivasi.
Dia biasa mendengar pohon tua dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lainnya juga mengatakan bahwa setelah basis budidaya mencapai tingkat-tingkat dewa, kecepatan promosi akan jauh lebih lambat, jauh lebih lambat. Itulah mengapa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang tidak dapat dipromosikan setelah waktu yang lama. Salah satunya karena kurangnya energi yang cukup sebagai penunjang, khususnya energi kehidupan. Masalah penting lainnya adalah dibatasi oleh potensi diri sendiri. Pada level dewa, cara terpenting untuk meningkatkan adalah dengan mengembangkan potensi Anda. Semakin baik Anda mengembangkan potensi, semakin cepat Anda akan meningkat. Inilah sebabnya mengapa dikatakan bahwa semakin kuat kesengsaraan surgawi, semakin tinggi langit-langitnya. Tidak ada keraguan bahwa bencana surgawi yang dihadapi Lan Xuanyu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah keajaiban untuk bertahan hidup. Darah Dewa Naga tubuh abadi dari Dewa Naga yang memberikan karakteristik abadi pada saat-saat terakhir, dan itu penting baginya. Selesai plastik. Oleh karena itu, secara teori, potensinya hampir tidak terbatas. Namun memiliki potensi yang besar bukan berarti bisa berkembang sekarang, pengembangan juga membutuhkan proses. Jika tidak, Anda hanya dapat meningkatkan secara perlahan langkah demi langkah. Bab 1438, Pergi ke Dunia Naga. Oleh karena itu, Lan Xuanyu secara samar-samar merasa bahwa jika dia ingin terus meningkatkan dirinya, cara yang paling penting bukanlah dengan merasakan dan bermeditasi di sini, tetapi untuk merangsang, memberi darahnya rangsangan yang lebih kuat, sehingga merangsang lebih banyak potensi, ditambah cukup penyerapan energi, dapat meningkatkan kekuatan sendiri dengan lebih cepat. Sekarang dia telah mencapai garis keturunan Dewa Naga, dia tidak khawatir, dan dia dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan tidak bermoral. Pada saat yang sama, dia merasakan arti sebenarnya yang terkandung dalam darah Dewa Naga. Bagaimana cara merangsang? Tidak diragukan lagi bahwa pertarungan adalah cara terbaik untuk merangsang. Ini adalah alasan lain kenapa dia ingin berpartisipasi dalam perang dengan Crimson Plain. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan keluar dari kediaman Tianlong. Cuaca hari ini sangat bagus, langit cerah dan langit cerah, udara bersih dan ada bau segar, dan tempat itu penuh dengan kehidupan, dan mereka segera memiliki perasaan menyegarkan dan bahagia seperti ini, seolah-olah seluruh orang telah dilahirkan kembali. Keduanya saling memandang dan tersenyum, Lan Xuanyu melepaskan kesadaran spiritualnya, dan segera menemukan seorang anggota staf klub Tianlong. Tidak lama kemudian staf tiba dengan tergesa-gesa, dan ketika mereka melihat Lan Xuanyu, mereka segera membungkuk dan memberi hormat, "Tuan Lan, tolong berikan instruksimu." Lan Xuanyu awalnya adalah anggota dari Guild Tianlong, dan sekarang dia telah mencapai level dewa, meskipun berita dan prosesnya menjadi dewa telah diblokir sebanyak mungkin, bagaimana mungkin anggota dari Guild Tianlong tidak tahu? Hampir semua anggota klub naga tahu bahwa di masa depan, yang satu ini pasti akan menjadi seorang ksatria naga, dan kemungkinan besar adalah ksatria naga tingkat tinggi. Dia sangat muda dan cantik. Nama bergengsi Putri Naga Emas sekarang ada di antara seluruh keluarga naga. Pastinya idola generasi muda. Lan Xuanyu berkata, "Tolong bantu saya menghubungi Guru Luolan, katakan padanya, mari kita pergi ke Seng Longtai dan menunggunya." Ya, anggota Asosiasi Naga Langit setuju, tanpa meminta apapun, dan segera pergi. Lan Xuanyu meraih tangan Bai Xiuxiu, dan cahaya perak itu mengalir, diam-diam menghilang ke angkasa. Pesawat luar angkasa, Bai Xiuxiu juga merasakan perbedaannya. Dia awalnya tidak memiliki persepsi tentang atribut ruang, tetapi kali ini, dia dengan jelas merasakan perubahan elemen ruang dalam kesadaran spiritualnya. Ruang itu tercetak dan samar-samar, merasakan perubahan di dalam dan di luar ruang. Lan Xuanyu tidak memberitahunya bahwa bakat Bai Xiuxiu luar biasa dan pemahamannya lebih tinggi. Pada saat ini, biarkan dia menyadari bahwa dia bisa lebih mendalam. Terlebih lagi, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat dewa memiliki persepsi ruang dan cara dia menggunakannya yang berbeda. Sama saja, semuanya punya ciri khas masing-masing. Ketika cahaya berkedip lagi, mereka telah kembali ke platform naga bangkit. Begitu dia melangkah ke Rising Dragon Terrace, Lan Xuanyu segera merasa ingin pulang. Dia benar-benar yakin bahwa jika dia bertarung di Rising Dragon Platform, kekuatannya hampir mencapai 200%, dan ini adalah home court mutlaknya. Dia tidak menyerap sebagian dari sumsum naga Dewa Naga, satu karena Luolan akan segera datang, dan yang lainnya karena terakhir kali dia menyerap belum sepenuhnya dicerna. Hanya ketika Anda benar-benar merasakan misteri sumsum naga Dewa Naga,
Anda dapat memahami betapa kuatnya Dewa Naga itu dulu. Hanya sumsum naga kecil itu, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. 3 inti naga 9 warna sekarang penuh dengan energi Dewa Naga, dan tingkat budidayanya hanya mencapai puncak saat ini setelah sumsum naga Dewa Naga mulai menyerap. Karena Lan Xuanyu tidak memiliki metode evaluasi, dia tidak tahu posisinya di level Dewa sekarang. Nanti, jika dia punya waktu untuk kembali ke Dou Luoxing, dia bisa mengujinya. Dalam 120 level, Federasi memiliki metode pengujian untuk mengevaluasi level yang sesuai. Tetapi kesadaran ilahi tidak dapat dievaluasi. Kesadaran ilahi hanya dibagi menjadi kesadaran ilahi di tingkat dewa dan tingkat dewa sejati. Tanpa membiarkan keduanya menunggu terlalu lama, Ksatria Dinosaurus Hitam Luolan telah tiba di Rising Dragon platform sementara cahaya berkedip. Melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berdiri berdampingan, wajahnya yang tegas tidak bisa menahan senyum. Ya, Xiuxiu juga sangat baik. Kudengar Luo Yayuan berkata bahwa malapetaka Xiuxiu luar biasa. Pasangan Anda pasti akan menjadi harapan Dragon Rache kami di masa depan. Biru, ini untuk Anda. Petik 2. Sambil berbicara, dia melempar sesuatu dan terbang menuju Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Itu adalah kartu giok. Permukaan kartu giok itu memancarkan lingkaran cahaya samar, diukir dengan naga terbang. Ini merekam fusi Ksatria Naga dan Naga. Itu adalah metode paling mendasar untuk Ksatria Naga kami. Kalian semua adalah dewa sekarang, dan Anda dapat mencoba untuk memulai kultivasi. Tingkat perpaduan antara Ksatria Naga dan Naga, itu juga merupakan faktor penting yang menentukan kekuatan Ksatria Naga itu sendiri. Jangan abaikan, kamu dekat, dan kamu harus melakukan yang terbaik dalam aspek ini. Jangan seperti aku, itu kerugian dalam aspek ini, jika tidak. Setelah mengatakan ini, dia berhenti, dan wajah Ksatria Dinosaurus tinta itu bahkan sedikit sedih. Hal ini mengingatkan Lan Xuanyu akan situasi ketika dia melihat potret Luo Lan untuk pertama kalinya. Pada saat itu, penunggang dinosaurus tinta dan naga penunggang tampak tidak serasi. Itu adalah cara perpaduan yang kejam. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ke arah Bai Xiuxiu, wajah Bai Xiuxiu seperti biasa, tapi dia mengangguk dengan lembut. Oke, aku akan membuka alam naga untukmu. Kamu langsung masuk. Akan ada total 7 hari untuk memasuki alam naga. Ketika waktumu tiba, akan ada pengingat untukmu. Luangkan waktu untuk menemukan kesempatanmu sendiri dan apakah kamu benar-benar bisa menjadi yang kuat. Pengakuan dunia naga juga sangat penting. Dalam hal ini, saya tidak khawatir, bagaimanapun juga, darah Anda sangat baik. Terutama yang biru. Petik 2. Saat berbicara, lingkaran hijau tua Luolan beriak, dan saat berikutnya, gas naga besar naik ke langit, berubah menjadi naga hijau tua dan bergegas ke langit. Pemaksaan yang mengerikan tiba-tiba terjadi, menyebabkan seluruh langit langsung berubah menjadi hijau tua. Meskipun darah Lan Xuanyu kuat, pada saat ini, dia masih merasa seolah-olah berada dalam aliran energi yang mengeras, seperti nyamuk yang ditutupi jaring laba-laba dan tidak bisa bergerak. Begitu kuat, inilah kekuatan level Dewa Super. Setelah mencapai level Dewa, dia sedikit lebih kagum pada kekuatan level Dewa Super. Karena level ini, dia bisa lebih memahami seberapa kuat level Dewa Super itu. Jika level Dewa ingin melepaskan diri dari ruang 3 dimensi dan memasuki ruang 4 dimensi, maka, di tingkat Dewa Super, Anda sudah dapat mengontrol ruang 4 dimensi. Hanya saja ia tidak memiliki posisi dewa sebagai koordinat, dan tidak dapat dikontrol selamanya. Tentu saja, bahkan lebih tidak mungkin untuk menyentuh level ruang 5 dimensi seperti yang dilakukan alam dewa. Di langit, lampu hijau tua mulai berubah menjadi pusaran air dan berputar dengan kencang di tengah pusaran air, sedikit cahaya menyala diam-diam. Rasa panggilan yang kuat yang pernah muncul di hati Lan Xuanyu muncul kembali, dan panggilan itu membuatnya jelas memiliki keinginan yang kuat dalam pikirannya. Darah di dalam tubuh berfluktuasi secara tidak sengaja, dan lingkaran cahaya berwarna-warni mengalir. Pergi, suara Luo Lan terdengar. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikan, mengambil tangan Bai Xiuxiu untuk bangkit, dan terbang menuju pusat pusaran hijau gelap bersama. Dia akhirnya bisa pergi ke alam dewa untuk menemukan dunia yang pernah menjadi milik ras naga. Gelang yang tersembunyi di lengan-lengan Lan Xuanyu memancarkan gelombang hangat, dan membasahi tubuhnya tanpa suara.
Tang Wulin memberitahunya bahwa kristal berwarna berbentuk tetesan air mata ini secara alami diaglomerasi setelah dia mengubur naga selama 1000 hari di dunia naga, dan klan naga mengembalikannya. Sekarang kinerja telah dikonfirmasi lebih lanjut. Pada saat ini, dunia naga yang akan dikunjungi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu adalah dunia naga yang sama yang pernah dikunjungi Tang Wulin. Lingkaran cahaya itu menghilang, dan Lan Xuanyu serta Bai Xiuxiu telah menghilang di pintu masuk. Penunggang dinosaurus hitam yang berdiri di peron Shenglong tiba-tiba menunjukkan keraguan dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah sangat mulus. Tidak ada hambatan, ini benar-benar tingkat garis keturunan yang berbeda. Bab 1439, Kesedihan Dunia Naga. Alasan mengapa Luolan tampak mencurigakan adalah karena proses memasuki dunia naga itu sendiri merupakan ujian yang sangat penting bagi kekuatan naga yang baru saja menjadi dewa. Memang benar bahwa setiap klan naga yang kuat memiliki kesempatan untuk memasuki dunia naga setelah menjadi dewa. Namun nyatanya, tidak semua yang kuat bisa berhasil memasuki dunia naga. Dalam proses memasuki alam naga, pembangkit tenaga listrik klan naga dengan darah yang terlalu lemah, seperti klan naga bawah yang baru saja menjadi dewa, tidak dapat menembus penghalang batas naga sama sekali, dan tidak dapat masuk sama sekali. Tentu saja, percobaan dalam proses ini akan sangat membantu klan naga, yang dianggap sebagai peningkatan. Seperti Raja Kota Fenglong, Dauki, ketika dia memasuki dunia naga, dia mengambil banyak usaha dan mengandalkan darah klan naga atas untuk dengan enggan memasukinya. Selain itu, dia membutuhkan waktu 5 hari untuk memulihkan energi yang dikonsumsi, dan waktu yang dia habiskan di dunia naga sungguh menyedihkan. Pada saat ini, Lan dan Xiuxiu memasuki alam naga untuk pertama kalinya, tetapi mereka tidak menemui hambatan sama sekali, dan langsung masuk. Ini membuat Luolan, yang akan terus mempertahankan pintu masuk lorong, tidak bisa menahan perasaan aneh. Apakah garis keturunan Lan dan Xiuxiu terlalu kuat, atau apakah dunia naga itu sendiri sangat mengenali kedua orang ini? Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak tahu bahwa ada hal seperti itu. Pada saat ini, keduanya muncul di dunia yang sama sekali berbeda. Cahaya dan bayangan bersinar, mereka muncul di udara, dan kekuatan naga di dalam tubuh secara alami mengendalikan tubuh mereka. Dragon Star memiliki energi kehidupan yang kaya di mana-mana, dan tingkat cakupan vegetasinya sangat tinggi, bahkan di kota pun tidak ada kekurangan pohon yang menjulang tinggi. Dan ketika mereka datang ke dunia di depan mereka, hal pertama yang mereka rasakan adalah keheningan yang luas dan dingin. Melihat sekeliling, tidak ada hijau di seluruh dunia. Sejauh mata memandang, tanah berwarna kuning kecoklatan tersusun dari bebatuan dan tanah, serta langit berwarna-warni. Di darat, sebagian besar wilayah adalah perbukitan, dengan perbukitan yang naik turun. Dibandingkan dengan tanah yang sunyi, langit sangat aneh. Langit berwarna-warni, karena ada awan dengan warna berbeda mengambang di langit. Tidak perlu menggunakan kesadaran ilahi untuk menyelidiki, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa apa yang terkandung di awan ini adalah kekuatan naga yang melonjak. Long Yun dibentuk oleh kohesi kekuatan naga. Lan Xuanyu mulai menyatukan nafasnya ketika dia memasuki dunia naga, dan bahkan membantu Bai Xiuxiu menutupi nafasnya, jadi ketika mereka memasuki dunia ini, mereka tidak menyebabkan fluktuasi energi apapun. Keduanya jatuh diam-diam ke tanah. Saat Lan Xuanyu menginjak tanah, kesedihan yang kuat melonjak dari lubuk hatinya tanpa alasan, dan 2 baris air mata mengalir dari matanya secara instan. Bai Xiuxiu hanya merasa Lan Xuanyu di sampingnya tiba-tiba menegang, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia menoleh dan menatapnya dengan cepat, "Ada apa denganmu?" Melihat wajah Lan Xuanyu berlinang air mata, dia terkejut. Lan Xuanyu melambaikan tangannya, tapi air mata terus mengalir tak terkendali. Dia berlutut, menekan tangan kanannya perlahan di tanah. Setelah telapak tangannya menyentuh tanah, kesedihan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bai Xiuxiu sedikit cemas pada awalnya, tetapi segera menjadi tenang dan diam-diam menemani Lan Xuanyu. Dia juga merasa bahwa dalam kegelapan, tampaknya ada kesadaran ilahi yang samar-samar menutupi seluruh dunia, dan kesadaran ilahi ini penuh dengan kesedihan. Itu bukanlah kesadaran ilahi belaka, itu tampaknya terdiri dari kesadaran ilahi lemah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lan Xuanyu menangis, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya sedikit berfluktuasi di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya berkedip-kedip,
kedua tangannya menempel di dadanya, meskipun air mata terus mengalir, matanya menjadi tegas. Tentu saja dia tahu dari mana kesedihan itu berasal. Baru saja, pemandangan kematian naga muncul di benaknya. Ketika tubuh naga besar itu jatuh, akhirnya kembali menjadi debu. Sosok besar dengan panjang 10.000 meter terbelah menjadi dua sinar emas dan perak meledak, dan segera menghilang tanpa jejak. Tubuh besar itu jatuh, dan keduanya bergabung menjadi satu, menerobos ruang, dan ada kuburan naga di depannya. Lan Xuanyu tidak perlu menjelajah sama sekali, tetapi perasaan saat ini telah membuatnya tahu dengan jelas bahwa ini adalah kuburan naga, ini adalah tempat Dewa Naga pernah mati, dan tempat naga itu pernah mati. Inti naga 9 warna di tubuhnya berdetak dengan keras, dan dia terinfeksi oleh emosi yang kuat itu, dia sangat ingin berteriak untuk melampiaskan emosi batinnya. Tapi, dia tidak bisa melakukan itu. Saat ini, pasti ada seorang ksatria naga di dunia naga. Begitu dia melepaskan aura garis keturunan Dewa Naga, dia tidak bisa memprediksi bagaimana dunia naga akan berubah. Dia masih terlalu lemah untuk mengambil resiko. Lan Xuanyu dengan paksa menahan napas, berdiri lagi, kesedihan di hatinya berangsur-angsur mereda. Matanya tegas, bibirnya bergerak, dan dia berbicara tanpa suara. Aku, Lan Xuanyu, telah mewarisi darah Dewa Naga, dan aku pasti akan mengikuti keinginan klan naga. Aku ingin memimpin klan naga untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalu. Ini adalah sumpah diam. Setelah mengucapkan sumpah ini, inti naga 9 warna yang gelisah di tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat ini, seluruh dunia naga tenang, dan Lan Xuanyu berdiri diam, kaku. Bai Xiuxiu berada di sisi Lan Xuanyu, saat itu ia hanya merasakan kesadaran Lan Xuanyu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Meskipun dia berada di sisinya, pada saat ini, dia sepertinya menyatu dengan seluruh dunia naga. Xuanyu, ada apa denganmu? Bai Xiuxiu memanggil dengan ragu. Lan Xuanyu berdiri di sana, tanpa jawaban. Bai Xiuxiu mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani mengganggunya, jadi dia hanya bisa menjaganya. Pada saat ini, kesadaran ilahi Lan Xuanyu tampaknya meluas tanpa batas, berkembang pesat. Dalam sekejap, dia melihat banyak hal dan merasakan banyak hal. Kesadaran ilahi secara bertahap menutupi seluruh dunia naga. Tulang naga besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia naga. Bagian tulang naga yang dikubur oleh Tang Wulin telah digali kembali. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sisa kesadaran dari klan naga di setiap tulang naga. Naga-naga ini juga merasakan keberadaan Lan Xuanyu, dan kesadaran lemah mereka yang tersisa segera mengeluarkan jeritan dan kegembiraan yang tak ada habisnya pada kesadaran ilahi. Raja mereka, dewa mereka, akhirnya kembali. Di gelang Lan Xuanyu, air mata klan naga diam-diam meleleh di pergelangan tangannya. Dia hanya merasakan kesadaran spiritualnya tiba-tiba dilembabkan, menjadi semakin kuat, dengan ribuan pikiran di dalamnya. Itu muncul di benaknya. Begitu banyak pikiran seharusnya menyebabkan dia banyak masalah, tapi kali ini mereka sangat teratur, hanya menggunakan cara yang paling lembut untuk menjaga komunikasi dan hubungan dengan indera spiritual Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berdiri di tempat, tanpa aura yang dilepaskan, tetapi pada saat ini, dia menjadi inti dari seluruh dunia naga tanpa terlihat. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi seluruh dunia naga telah melakukan kontak dengannya. Tulang-tulang tersebut tidak lagi dapat diubah kembali menjadi makhluk naga, tetapi mereka masih merindukan dewa-dewa mereka dan merindukan kedatangannya kembali. Bibir Lan Xuanyu terkatup rapat. Semakin banyak rasa hormat dan kekaguman pikiran dari tulang lunas ini, semakin menyakitkan dia. Kematian klan naga pernah memiliki hubungan yang erat dengan dewa naga. Jika bukan karena emosi dewa naga itu sendiri, klan naga tidak akan mati. Bab 1440, Tianlong lagi dulu. Wanlong bersatu. Inilah yang dia rasakan saat ini. Setiap klan naga menyampaikan pikirannya sendiri kepadanya. Dengan pikiran panjang, dia akhirnya melihat tubuh besar berdiri di tengah dunia naga. Ketika dia melihat kerangka besar, tubuhnya gemetar. Itu sudah menjadi kerangka tanpa jiwa. Di antara semua tulang lunas, hanya itu yang tidak tersisa. Tapi itu berdiri di sana, pusat dari seluruh dunia naga. Semua kepala tulang naga, seperti yang dirasakan oleh indera ilahi Lan Xuanyu, semuanya menuju ke arah itu. Lunas besar hanyalah warna pucat yang paling umum, dan telah kehilangan semua kilaunya. Tapi tulang naga besar ini adalah inti dari seluruh dunia naga. Melihatnya,
Lan Xuanyu sepertinya pernah melihat kekuatan klan naga sekali, hanya setengah dari tulang naga besar yang ada di atas tanah, tapi sudah sangat besar. Itu seperti puncak gunung yang bergulung, tetapi itu sunyi tanpa nafas. Ya, inilah tulang naga yang dia cari, tulang naga yang kehilangan jiwa, asal-usul, kehidupan dan segalanya. Tapi itu tulang yang luar biasa, berdiri di sana dengan tenang, tapi itu membuat Lan Xuanyu merasa ingin bergegas. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Dewa Naga, apa yang biasa kau lakukan pada rasnya dan mengapa dia memimpin balapan menuju kehancuran. Bagaimana Anda bisa menjadi layak bagi bangsamu sendiri, betapa layaknya para dewa. Tapi yang mengejutkan, Lan Xuanyu tidak merasakan ketidakpuasan dan kebencian dari tulang naga manapun, hanya ada kesedihan, tapi tidak ada kebencian. Dan ketika keinginan mereka dan kesadaran ilahi Lan Xuanyu bergabung satu sama lain, kesedihan perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Mereka penuh dengan harapan, dan bahkan kesedihan di dunia naga perlahan memudar. Mungkin justru karena mereka merasakan harapan, harapan sebenarnya dari para naga. Bai Xiu, yang sedang berdiri di samping Lan Xuanyu, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan berbalik ke sisi lain tanpa sadar. Tiba-tiba dia terkejut, dan dia berbalik untuk berdiri di depan Lan Xuanyu. Saya tidak tahu kapan, ada seorang wanita di sampingnya. Dia sangat cantik, dia terlihat seperti baru berusia awal 20-an, dan dia memiliki rambut besar bergelombang merah tua tergantung di punggungnya. Matanya merah jambu aneh, dan wajahnya yang cantik tampak penasaran, menatap Lan Xuanyu dan Bai Xiu. Di antara gerakannya, dia benar-benar merasa tumpang tindih dengan dunia ini. Seolah-olah dia awalnya adalah bagian dari klan naga. Ini sangat familiar. Kenapa dia membuatku merasa begitu familiar? Kata wanita berambut merah itu dengan bingung. Pada saat ini, Bai Xiu hanya merasakan rambutnya berdiri. Dia bahkan tidak tahu kapan pihak lain mendatanginya. Ini berarti basis kultivasi pihak lain harus jauh di atasnya. Siapa? Siapa kamu? Bai Xiu bertanya ragu-ragu. Wanita berambut merah itu memiringkan kepalanya, tapi matanya selalu tertuju pada Lan Xuanyu. Mereka semua memanggilku kursi pertama. Ngomong-ngomong, kursi pertama Tianlong. Naga pertama, mendengar apa yang dia katakan, Bai Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan segera membalas, mengapa kamu yang pertama? Kamu, setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan tidak bisa tidak berkata, apakah kamu naga pertama? Wanita berambut merah itu berkedip, Zhaolong, apa itu? Aku tidak tahu, kamu berbicara tentang pria itu Jiang Weiqiang. Yah. Sepertinya mereka memanggilnya yang pertama. Dia telah menandatangani kontrak denganku, baik itu aku rekan kontraknya. Tapi dia tidak ada di sini, hanya saya di sini. Saya sangat akrab dengan nafasnya. Kenapa begitu baik? Petik 2. Sambil berbicara, dia berjalan perlahan menuju Lan Xuanyu dan Bai Xiu. Hati Bai Xiu menegang, dan dia masih berhenti di depan Lan Xuanyu. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa udara di sekitarnya menjadi kental, dan tubuhnya dipindahkan secara tak terkendali. Cahaya merah redup menyelimuti tubuhnya. Bai Xiu tiba-tiba merasa cemas, dan sisik biru langit muncul di tubuhnya, dan darah gigitan es menjadi stres, dan cahaya biru langit meluas keluar, mencoba untuk keluar dari lampu merah. Efek dari Ice Beating Blood Vessel segera terungkap, menyebabkan lampu merah berkedip. Namun, dia tidak bisa menembus belenggu lampu merah. Wanita yang mengaku sebagai kepala naga langit menoleh dan menatapnya dengan heran, lalu kembali ke mata Lan Xuanyu. Aku memandangnya dari atas ke bawah, lalu bersandar di depannya, hidungnya sedikit bergejolak, seolah sedang mencium bau badannya. Aneh, ini sangat familiar. Kenapa aku merasa ingin menangis? Wanita berambut merah itu tiba-tiba melangkah mundur tanpa sadar, matanya penuh dengan keterkejutan ketika dia melihat ke arah Lan Xuanyu. Bai Xiu melihat bahwa dia tidak dirugikan oleh Lan Xuanyu, dan perjuangannya sedikit melemah. Penghalang merah yang tampaknya tipis itu begitu kuat. Dengan basis kultivasinya, bahkan jika dia memiliki karakteristik darah pentahapan es, ternyata tidak. Cara untuk membebaskan diri darinya. Aneh, sangat familiar. Kenapa kamu begitu akrab? Tapi, itu tidak benar atau benar. Wanita berambut merah itu bergumam, lalu berbalik dan berjalan di kejauhan, mulut terus bergumam. Bai Xiu telah menyadari bahwa roh pria ini tampak sedikit tidak normal. Tapi itu tidak menyinggung.
Apakah ini naga pertama di Tianlong? Nama asli kursi pertama Tianlong adalah Jiang Weiqiang. Benar-benar menakutkan, tingkat kultivasi apa naga ini? Ini sangat kuat, sangat kuat. Tapi bagaimana mungkin Tianlong pertama membuat kontrak dengan naga yang mengalami gangguan mental? Meskipun Bai Xiuxiu memiliki keraguan di dalam hatinya, dia juga lega, bagaimanapun juga, pihak lain tidak ada hubungannya dengan Xuan Yu. Di dunia naga ini, ada pembangkit tenaga klan naga absolut, kecuali mereka yang baru saja dipromosikan ke tingkat dewa yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia naga, hanya ksatria naga yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lan Xuanyu sekarang, dia juga bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan Lan Xuanyu saat ini pasti sangat penting. Long Yun di langit masih sedikit berdenyut sekarang, tetapi saat ini sudah kembali normal. Tetapi Lan Xuanyu yang berdiri di sana tampaknya seperti orang biasa, dan tidak banyak perubahan. Kali ini, selama 3 hari penuh, Lan Xuanyu berdiri di sana seperti patung, berlangsung selama 3 hari penuh. Meskipun Bai Xiuxiu sedikit cemas, dia terbiasa dengan pencerahan yang tiba-tiba selama kultivasinya, dan hanya diam-diam menjaganya di sisinya, menunggunya bangun. 3 hari kemudian, Bai Xiuxiu, yang sedang duduk bersila di samping Lan Xuanyu, tiba-tiba bergerak sedikit, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Lan Xuanyu di sampingnya. Pada saat ini, mata Lan Xuanyu sudah berkilau kembali, dan matanya dipenuhi dengan cahaya yang sangat kompleks. Dengan desahan ringan, tubuhnya yang kaku juga rileks. Apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiuxiu dengan cepat berdiri dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Itu hanya dipengaruhi oleh emosi di sini. Dunia naga, atau pemakaman klan naga, benar-benar tempat yang membuat klan naga sedih. Bai Xiuxiu berkata, ketika Anda baru saja mulai memasuki keadaan ini sebelumnya, seorang wanita tiba-tiba datang. Dia menceritakan kisah tentang kursi pertama Tianlong yang diproklamirkan sendiri, kemungkinan besar adalah naga duduk pertama Jiang Weiqiang. Lan Xuanyu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-katanya. Dia benar-benar merasakan kedatangan orang itu sebelumnya, dan orang itu memancarkan aura yang sangat kuat, tetapi aura ini memiliki rasa yang aneh. Meskipun aneh, tidak padat, terutama kesadaran ilahi pihak lain. Agak berantakan. Satu-satunya yang membuatnya terkejut adalah aura yang ia miliki di tubuhnya berbeda dengan para ksatria naga dan naga yang pernah ia lihat sebelumnya, bahkan samar-samar, ia merasa dekat.